Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kami bisa menjumpai lagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Dan kami berharap kita semuanya dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi corona yang belum selesai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mumpung masih banyak waktu, mumpung kita sedang di rumah saja, mumpung banyak kesempatan, mari kita buka hati, kita buka pikiran dan kita arahkan kepada Tuhan. Kita mau kembali belajar firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka Alkitab saudara saat ini. Mari saya mengajak kita melihat dalam Mazmur 36. Mazmur 36 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sekali lagi, sebab padamu, munya Tuhan, ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kata yang unik di sana adalah sumber hayat. Dan renungan firman Tuhan pada siang hari ini berjudul tentang cari sumbernya. Cari sumbernya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sekarang ini banyak orang berlomba-lomba terus bagaimana supaya bisa survive, bagaimana supaya bisa mendapatkan, menghasilkan, bisa menggapai apa yang mereka harapkan semuanya, apa yang mereka inginkan, entah itu barang-barang, entah itu uang, entah itu harta, entah itu karir, dan sebagainya. Saudaraku dikasih Tuhan, secara umum memang itu lumrah. Itu lumrah, itu wajar. Saya tidak katakan itu salah, saudara-saudara. Dan itu semuanya baik bagi kita. Kita harus terus mencari hal-hal yang bisa mendukung atau kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, namun satu prinsip yang sering kali dilupakan banyak orang, satu prinsip yang sering kali diabaikan oleh banyak orang, bahwa kita sering melupakan cari sumbernya. Cari sumbernya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sering kali berlomba-lomba bagaimana untuk bisa mendapatkan HP, bagaimana bisa mendapatkan uang, bagaimana bisa mendapatkan pendidikan, bagaimana bisa mendapatkan ketenaran, bagaimana bisa menaikkan karir, dan sebagainya. Oke, itu baik, saudara. Tapi saya mau katakan saudaraku, yang lebih penting, yang lebih baik lagi, satu hal. Kita harus cari sumbernya. Kita harus mendapatkan sumbernya. Di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan dia adalah sumber hayat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang sumber berarti bicara tentang asal mulanya. Sumbernya, asal mulanya, awalnya, ya, mulainya, itulah yang di sana dikatakan sumber. Di dalam terjemahan asli versi King James Version, di sana dikatakan bahwa for with thee is the fountain of life. In the twilight shall we see light. Di sana dikatakan kata fountain. Kata fountain bisa berarti sumber, tapi bisa juga berarti keran, bisa berarti pemancar, bisa berarti juga mata air. Mata air. Makanya di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 13 dan pasal 17 ayat 13 di sana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah sebagai sumber mata air. Ingat perjalanan bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka melewati padang gurun dan mereka haus, mereka ingin minum, lalu mereka tidak menemukan air. Dan mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka gusar, dan mereka kemudian berperkara dengan Musa dan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang air adalah bicara sumber kebutuhan. Sumber kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Makanan, minuman itu pasti. Oke, pasti saudara dan saya setuju. Ya, minuman atau air itu adalah sumber kebutuhan utama. Dan Tuhan itu dikatakan sumber mata airnya. Jadi bukan aliran airnya, bukan sungainya, tapi Tuhan itu sumber mata airnya. Di mana air itu mulanya keluar, di mana air itu mulanya datang, mulanya bisa muncul air, itulah sumbernya. Itulah dia Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang terpenting bagi kita. Kita mau cari uang, kita mau mendapatkan uang, kita mau mendapatkan pendidikan, kita mau mendapatkan jodoh, kita mau mendapatkan karir dan sebagainya. Oke, baik. Saudara, baik. Soal saudara berusaha, soal saudara mencari-cari kemana-mana. Tapi saya mau katakan yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih pasti lagi adalah cari sumbernya. Cari sumbernya, saudara-saudara. Kalau kita sudah mendapatkan sumbernya, maka otomatis semuanya bisa kita dapatkan. Yang penting adalah cari sumbernya. Saya percaya saudara pasti bisa memahami apa yang saya maksudkan. Nah, saudara pun dikasih Tuhan. Namun, saya tidak akan membahas dalam hal ini panjang lebar. Yang saya mau akan bahas adalah bicara tentang sumber itu, saudara. Hari-hari ini ada beberapa sumber, saudara-saudara. Ada yang kelihatannya sumber itu sepertinya, oh ini sumber yang benar nih. Ya, ini sumber yang benar nih. Wah, oke, ini mantap. Tapi ternyata dia bukan sumber yang benar. Saudara pun dikasih Tuhan. Hanya satu.
Poin yang pertama, hanya satu sumber yang benar atau sumber yang asli, yakni hanya Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus itu adalah sumber yang tidak benar. Bagaimana contohnya? Misalnya saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak contoh, misalnya sistem perekonomian, sistem keuangan itu memberikan pinjaman lunak. Wah, kita lagi butuh uang, gimana caranya ya? Oh, ini ada sumbernya, pinjaman lunak, ya, pinjaman yang begini-begini, pinjaman yang sederhana. Saudara pun dikasih Tuhan, itu berarti bukan sumber yang benar. Itu berarti sumber yang benar. Wah, saya pengen cari jodoh, saya pengen dapat karir, gimana ya? Oh, di sana ada orang pintar. Ayo kita tanya, itu dia sumbernya. Dia bisa menjawab. Saudara pun dikasih Tuhan, itu bukan sumber yang benar. Itu bukan sumber yang asli. Apalagi kalau saudara dengan saya sampai coba-coba bergaul kepada roh-roh jahat, penguasa-penguasa gelapan, setan. Kita seakan-akan kita menganggap dia adalah sumbernya. Saudara, itu sangat fatal. Apalagi ini sangat fatal, saudara-saudara. Saudara pun dikasih Tuhan, jangan percaya kepada sumber yang tidak benar. Jangan percaya atau jangan datang kepada sumber yang kaleng-kaleng, sumber yang asal-asalan. Itu membahayakan hidup saudara dengan saya. Cari sumber yang benar, cari sumber yang asli. Yakni siapa? Yakni Tuhan Yesus. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa memberkati hidup saudara, Tuhan yang bisa memberikan ekonomi kepada saudara, Tuhan yang bisa memberikan kesehatan kepada saudara, Tuhan yang bisa memberikan jodoh yang terbaik kepada saudara, Tuhan yang bisa membimbing, menaikkan, mempromosikan hidup saudara. Dialah Tuhan, sumber yang benar. Di luar dia tidak ada sumber yang benar. Saudara pastikan bahwa saudara dengan saya, kita harus mencari sumber, dan sumber yang benar, sumber yang asli. Saudara pun dikasih Tuhan. Poin yang kedua, saya akan singkat saja, saudara. Bicara tentang sumber, ada tadi kalau pertama sumber yang tidak benar, kedua adalah sekarang sumber yang tidak kekal, sumber yang tidak abadi. Saudara pun dikasih Tuhan, makanya dikatakan kata Fontaine tadi bicara tentang mata air, bicara tentang mata air. Waktu saudara menggali sumur, waktu saudara mencari air, sumber air, oke, ketemu sumber air, Nah, tapi pastikan sumber air itu kekal nggak? Seringkali pada masa kemarau, pada masa-masa sulit, air itu kemudian hilang. Sumber itu, mata air itu tidak mengeluarkan air lagi. Itu yang namanya berarti tidak kekal. Beda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus terus mengeluarkan air, terus mengeluarkan air kehidupan, Di dalam kitab-kitab firman Tuhan sering katakan bahwa dia adalah sumber air kehidupan. Dia mengalirkan terus air kehidupan, tidak pernah habis, tidak pernah surut, tidak pernah kehilangan, tidak pernah sampai tidak mengeluarkan. Pasti, karena dialah Tuhan Yesus sumber yang kekal. Saudara, waktu saudara membutuhkan dana, membutuhkan ekonomi, buat biaya pendidikan, buat biaya hidup, buat biaya yang lain-lain, saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang hari ini minta 1 juta, besok lagi datang minta 100 juta, besok lagi datang minta 10 miliar. Saudara pun dikasih Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan Yesus, surga tidak akan pernah kehabisan uang. Karena dia sumber yang kekal, sumber yang abadi, tidak ada pernah habisnya, tidak akan padam, tidak akan surut selama-lamanya. Dalam hal yang lain-lain juga, kebahagiaan, keamanan, dan segala hal. Saudara pun dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada sumber yang benar, sumber yang kekal, yakni Tuhan Yesus. Hanya satu sumbernya, yakni Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab banyak dikatakan bicara tentang Tuhan Yesus itu sebagai sumber. 1 Petrus pasal 5 ayat 10, dia adalah sumber kasih karunia. Filipi 4 ayat 9 dan 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Di sana dikatakan dia sumber damai sejahtera. 2 Korintus pasal 1 ayat 3, Roma pasal 15 ayat 5 dikatakan dia sumber penghiburan. Roma pasal 15 ayat 13 di sana dikatakan dia sumber pengharapan. Dan banyak lagi bicara tentang bahwa Tuhan itu adalah sumber segala-galanya, sumber segala sesuatu, sumber aspek di dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara rindukan, apapun yang saudara inginkan, apapun yang saudara cari hari-hari ini, cari sumbernya, cari sumbernya. Cari sumber yang benar. Yang kedua, cari sumber yang kekal, yang tidak akan pernah habis, yakni Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Jika saudara dengan saya, selama ini kita belum cari sumbernya, mari saudara-saudara, jangan kita pergi pagi, kerja keras, banting tulang, cari uang dan segalanya, tapi kita tidak mencari sumbernya. Kita mencari pendidikan, kita mencari popularitas, kita mencari promosi, kita mencari jodoh dan sebagainya, tapi kita tidak mencari sumbernya. Itu akan sama saja bohong, saudara-saudara, Tuhan. Mari kita cari sumbernya.
Jikalau saudara belum pernah membuka pintu hati, undang Tuhan Yesus masuk sebagai sumber kehidupan, maka di dalam hidup saudara akan terus terpancar mata air kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus dari surga. Dan saudara-saudara, dialah sumber kehidupan yang kekal. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa sama-sama. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Bapa, meteraikan firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk bersungguh-sungguh mencari sumber kehidupan, yakni Engkau sendiri yang adalah Tuhan. Tuhan, kami mau menjadikan Kau sebagai sumber kehidupan kami. Segala-galanya, selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, bila mana ada penonton, ada pemirsa yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan, yang sedang bergumul, Tuhan tolong Bapa, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau lawat hidupnya. Dan bila mana ada penonton dan pemirsa yang sungguh-sungguh membuka pintu hati, mengundang Kau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya menjadi sumber kehidupannya. Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau berkati, sungguh-sungguh Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.